kita dapatkan berkaitan dengan masalah salat dua hari raya ini. Baik, untuk menghemat waktu kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bab ats-tsaminu fi salatil 'idain. Bab yang ke-8 tentang salat dua hari raya. Ajma'al ulama'u 'ala istihsanil ghusli li salatil 'idain. Jadi pembahasan ini dimulai dengan kesepakatan ulama bahwasanya kita disunnahkan untuk mandi sebelum kita melaksanakan sholat dua hari raya, sebagaimana halnya sholat Jumat. Jadi salah satu kelebihan umat Islam ini tentunya kalau dalam setiap seminggu Rasul menjadikannya hari Jumat itu sebagai sayyidul ayyam. Dalam satu pekan atau dalam 3 Jumat, ya, hari Jumat ini dijadikan sebagai sayyidul ayyam, penghulu segala hari, di mana kita diperintahkan untuk mensyiarkan kewajiban salat Jumat, di mana kita walaupun pada hari-hari yang lain mungkin kita ada sebagian kita yang tidak melaksanakan ibadah salat berjamaah, tetapi karena salat Jumat ini adalah wajib hukumnya, tentunya ketika ada yang tidak hadir pada salat berjamaah hari-hari yang lain, tetapi paling tidak dalam seminggu sekali kita akan hadir ke rumah Allah untuk bersama-sama melaksanakan ibadah salat Jumat sebagai bagian daripada syiar agama Islam, dan juga sebagai bagian daripada kita melaksanakan silaturahmi. Nah, kemudian begitu juga halnya dengan salat dua hari raya ini, ya. Walaupun ya hukumnya sunnah seperti yang saya sampaikan di awal tadi, akan tetapi ini merupakan syiar, ya. Syiar di mana ketika di awal-awal Islam, para non-muslim atau katakanlah para Yahudi dan Nasrani pada waktu itu, mereka memiliki hari raya. Jadi kenapa ada asal-usul hari raya di dalam Islam? Nah, itulah dia, di mana pada saat itu umat Islam atau para sahabat dalam tanda petik iri melihat umat-umat lain yang punya hari raya. Ada hari yang mereka berkumpul bersama-sama untuk bersenang-senang. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW atau meminta kepada Rasulullah SAW, "Hai baginda Rasul," ya, atau kama qala, lebih kurang riwayat seperti itu, urun kafir, urun Nasrani dan Yahudi mereka punya hari raya. Buatlah untuk kami hari raya, ij'al lana 'idan. Kama qala Rasulullah SAW. Jadi buatkanlah untuk kami juga ada hari raya untuk umat Islam ini. Jadi untuk kita bersenang-senang, bergembira, bersilaturahmi. Nah, tetapi yang membedakan antara hari raya, ya, hari raya umat muslim dengan hari raya agama-agama yang lain, katakanlah, ya, kita tetap ada nilai ta'abbudnya, nilai ibadahnya ini tetap tidak terlepas dari dua hari raya ini, dari amalan hari raya ini. Jadi silakan bersenang-senang dengan bergembira dengan pakaian baru, dengan silaturahmi, tetapi jangan lupa tetap ada nilai ibadahnya itu. Maka disunnahkanlah kita keluar pada dua hari raya itu untuk melaksanakan salat dua hari raya. Nah, disitulah asal usul kenapa ada hari raya di dalam Islam. Jadi memang itu adalah sunnah yang dijadikan oleh Rasulullah SAW untuk untuk menyahuti permintaan dari para sahabat untuk menjadikan adanya hari raya Idul Fitri dan Idul Adha.
Baik, yang pertama tadi seperti yang sudah saya sampaikan, sunnah yang paling awal adalah kita disunnahkan untuk mandi sebelum kita melaksanakan salat duha raya. Wa annahuma bila adzanin wala iqamatin. Dan salat dua hari raya ini tanpa ada azan dan tanpa ada iqamah. Jadi kalau salat lain untuk memanggil orang melaksanakan salat ya dengan azan dan iqamah, tetapi untuk salat raya tidak ada. Li thubuti dzalika an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hal yang sudah thabit, sudah tetap pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa ma ahdatha min dzalika Muawiyah fi ashahil aqawil qalahu Abu Ammar. Meskipun demikian pada masa Rasul tidak ada, tapi ada pada masa kehidupan para sahabat itu salah seorang sahabat yang bernama Muawiyah pernah melakukan azan untuk salat hari raya. Jadi, tapi kalau ditanya masa Rasulullah tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan adanya azan dan iqamah untuk memanggil kita melaksanakan salat sunat hari raya. Wa kadzalika ajma'u 'ala anna as-sunnata fiha taqdimus salati 'ala al-khutbati. Dan di antara sunnah-sunnah yang telah disepakati pula yaitu mendahulukan salat 2 rakaat daripada khutbah. Jadi kalau salat Jumat duluan khutbah baru salat 2 rakaat Jumat, tetapi hari raya tata cara salat hari raya itu duluan salat baru khutbah. Alasannya li thubuti dzalika aidan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini juga berdasarkan riwayat yang telah sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap ada juga ada yang berbeda, illa ma ruwiya an Utsman bin Affan annahu akhkhara as-salata wa qaddama al-khutbata li alla yaftariqa an-nasu qabla al-khutbah. Jadi ternyata ada juga yang melakukan berbeda dengan apa yang dilakukan oleh sahabat, dilakukan oleh Rasulullah pada masa kehidupan beliau, yaitu dilakukan oleh Utsman bin Affan. Ini juga Utsman salah seorang sahabat yang Khulafaur Rasyidin yang dijamin telah masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga beliau pula yang menambahkan azan ketika hari Jumat. Di sini juga beliau berijtihad dengan melakukan tata cara salat hari raya yang berbeda dengan Rasulullah, yaitu dengan mendahulukan khutbah ketimbang salat dengan alasan. Ini ijtihad dari Utsman bin Affan dengan alasan agar orang-orang tidak bubar ketika khutbah dilaksanakan. Dan yang terjadi sekarang ya demikian. Yang terjadi sekarang kan demikian. Apa yang ditakuti oleh mungkin pada masa itu sudah mulai ada orang yang begitu selesai sholat hari raya langsung pulang. Kalau di zaman sekarang ini semakin banyak. Kita lihat waktu habis sholat hari raya, apakah Idul Fitri ataupun Idul Adha, orang sudah begitu selesai sholat langsung pulang. Dengan khutbah. Bahkan sampai ada salah satu trik hilah, salah satu hilah agar yang mau mekara-kara kena khatib langsung cuman baca rukun khutbah. Cuman baca rukun khutbah, Allahu Akbar, kemudian bertahmid dan seterusnya sampai selesai rukun. Di akhir rukun khatib bilang, ini rukun kahli. Silakan yang kena dengan ceramah jadi ini diantara yang dilakukan oleh sebagian khatib, padahal sebenarnya inti daripada khutbah ini adalah tausiyah, itu wasiat.
mau'izah, pelajaran yang tentunya akan kita ambil dari ceramah atau dari khutbah yang disampaikan oleh khatib. Bukan rukunnya di situ, bukan rukun. Walaupun dalam rukun itu ada namanya tausiah, tetapi bukan masalah baca ayat man wajah ittaqullah. Nah, ittaqullah kan sudah wasiat juga, tapi bukan itu. Ya, bukan itu sebenarnya inti dari khutbah itu. Sehingga ada hal menarik. Saya baru beberapa hari yang lalu berdiskusi dengan teman-teman saya, ya, ketika bicara tentang masalah khutbah ini, ternyata ada sebuah karangan ulama Aceh. Ada karangan ulama Aceh, kitabnya judulnya dengan bahasa Arab, ya, tapi isinya dengan bahasa Jawi. Nah, di situ beliau menjelaskan bahwasanya apa? Ini berbeda dengan apa yang dipahami oleh sebagian kita pengikut mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan tidak sah khutbah justru kalau hanya sekedar dengan menyampaikan dengan bahasa Arab. Kenapa? Ya karena ahlu balad, orang Aceh hana mandung juga bahasa Arab. Padahal tujuan daripada adanya khutbah itu adalah untuk memberikan mau'izah, pelajaran. Ini menarik. Sudah ada kajian dari atau pendapat atau fatwa dari ulama Aceh terdahulu, lebih kurang pada abad ke-15, abad ke-15 Masehi, itu sudah ada ulama Aceh yang memfatwakan tidak sah khutbah dengan bahasa Arab saja, maksudnya hana mau'izah dengan bahasa kaumnya. Nah, itu luar biasa, ini temuan terbaru dari salah seorang Pak Ustadz di kita juga. Jadi itulah yang nah ini sebenarnya inti daripada khutbah itu sebenarnya, ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi sebagaimana yang disampaikan tadi, bahwasanya Utsman melakukan sebuah ijtihad baru di mana beliau berani berbuat berbeda dengan sunnah Rasulullah SAW, yaitu dengan mendahulukan khutbah daripada salat hari raya. Wa ajma'u aidan ala annahu la tawqita fil qira'ati fil 'aidaini. Begitu juga para ulama juga sepakat tidak ada suatu bacaan khusus atau yang bacaan ayat Al-Quran secara khusus atau yang tertentu ketika kita melaksanakan dua salat hari raya. Kenapa? Memang tidak disebutkan secara khusus oleh Nabi, ya, secara qauliyah, secara tekstual, ya, tentang ayat khusus yang mesti dibaca pada saat kita melaksanakan salat hari raya. Namun waqtarum istahabba ay yaqra'a fil ula bisabbihi wa fil thaniyati bil ghashiyah. Nah, cuma ada sebagian para ulama secara mayoritasnya, ya, mensunnahkan bacaan pada rakaat pertama itu dengan sabbihisma rabbikal a'la, ya, dengan itu pada rakaat pertama dengan surah Al-Ghashiyah, hal ataka haditsul ghashiyah, pada rakaat kedua. Nah, ini sebagian menyundahkan bacaan tadi. Litawaturi dzalika an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena memang riwayatnya mutawatir. Ya, ada riwayat yang mutawatir yang menjelaskan tentang bacaan dua surat ini di dalam pelaksanaan ibadah salat dua hari raya. Ya. Bagaimana dengan Syafi'i? Nah, ini jangan kadang-kadang kita itulah sesuatu yang kita yakini itu pendapat Syafi'i, ternyata Syafi'i tidak berpendapat demikian, ya. Wastahabba Syafi'i al-qira'ata fihima, ya, biqaf wal Qur'anil azim wa qatarabat as-sa'atu li thubuti dzalika anhu alaihi wassalam. Kita selama ini lakukan di Aceh atau di Indonesia secara keseluruhan, kita baca pada rakaat pertama dengan sabbihisma rabbikal a'la, pada rakaat kedua dengan hal ataka haditsul ghashiyah. Ternyata Imam Syafi'i tidak demikian. Ini kadang-kadang kita tidak sadar, ya. Tapi ini bukan mau mempermasalahkan, tapi ketika kita mengklaim dapat hadro Syafi'i itu lain, padahal kadang-kadang kita juga mengambil pendapat yang lain tanpa sadar. Nah, disinilah sebenarnya hikmahnya perbedaan pendapat. Jadi di sini
mazhab Syafi'i atau Imam Syafi'i sendiri lebih menyunnahkan bacaan surat Qaf pada rakaat pertama dan surat Iqtarabat lin-nas hisabuhum. Ya, jadi berbeda dengan pendapat yang pertama tadi. Nah, juga tapi ada alasan tentunya li thubuti dzalika anhu alaihi salatu wassalam, juga berdasarkan riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak masalah kedua-duanya. Cuma tadi ketika kita terlalu ta'assub fanatik, kita bilang kita Syafi'i, ternyata ada kalanya kita berbeda dengan yang dilakukan oleh atau pendapat daripada mazhab Syafi'i. Ya. Memang nyebab tanya baca surat Qaf memang termasuk dalam, bukan surat-surat panjang sekali, tapi yang lebih panjang daripada Sabbihisma Rabbika. Begitu juga dengan Iqtarabatis Sa'atu, itu juga lebih panjang daripada Hal Ataka Haditsul Ghasyiyah. Nah, itu beberapa hal yang disepakati dalam pelaksanaan salat hari raya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam berbagai masalah yang diperselisihkan. واختلفوا من ذلك في مسائل أشهرها, ya. Kemudian para ulama berbeda pendapat dalam beberapa masalah. Nah, di antara yang populer adalah yang pertama ikhtilafuhum fit takbir. Ya, perbedaan pendapat ulama dengan pada masalah takbir. Yang pertama dari segi jumlahnya, takbir pada saat kita melaksanakan salat duha raya ini. Yang pertama pada jumlah bacaan takbirnya. Yang kedua juga bagaimana cara mengucapkannya, atau apakah dengan mengangkat kedua tangan atau tidak mengangkat tangan. Nah, ini juga akan dibahas di sini. Wa dzalika annahu haka fi dzalika Abu Bakr bin al-Munzir nahwan min 12 qaulan. Ya, di sini disebutkan oleh Abu Bakar bin Munzir dalam masalah ini ada lebih kurang 12 pendapat tentang takbir ini. Ya, illa annahu nadhkuru min dzalika al-mashhura alladhi yastanidu ila sahabiyyin aw sima'in fa naqul. Jadi ada lebih kurang 12 pendapat tentang masalah takbir ini. Cuma di sini diambil yang atau dijelaskan di sini hanya yang masyhur saja. Artinya yang berdasarkan kepada dalil dari para sahabat, ya. Dhahaba Malik ila anna at-takbira fil ula min rak'atayil 'idaini sab'un ma'a takbiratil ihrami qabla al-qira'ati. Yang pertama, Imam Malik berpendapat bahwasanya takbir pada rakaat kedua, rakaat pertama daripada dua rakaat duha raya ini adalah 7 kali takbir termasuk takbiratul ihram. 7 kali takbir termasuk takbiratul ihram. Beda kan dengan pendapat yang atau apa yang kita laksanakan selama ini, 7 kali takbir di luar takbiratul ihram. Wa fi tsaniyati, sedangkan pada rakaat kedua, ini pendapat Malik ya, pada rakaat yang kedua sittun ma'a takbiratil qiyami minas sujudi. 6 kali termasuk di dalamnya itu takbir ketika bangkit daripada sujud. Jadi yang pertama tadi berbeda, sedangkan yang kedua 6 kali dengan takbiratul qiyam atau takbir bangkit daripada sujud. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berpendapat fil ula 8, pada rakaat pertama 8 kali takbir, maksudnya adalah dengan takbiratul ihram. Ini hitung takbiratul ihram. Kalau tadi 7 kali takbir tidak 7 kali takbir dengan takbiratul ihram. Itu perbedaannya. Wa fi tsaniyati sittun ma'a takbiratil qiyam min as-sujud. Pada rakaat kedua ini sama dengan pendapat Imam Malik tadi. Jadi 6 kali berserta atau termasuk di dalamnya takbir bangkit daripada sujud. Nah, bagaimana dengan pendapat Imam Abu Hanifah? Wa qala Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah berpendapat yukabbiru fil ula 3, bertakbir pada rakaat pertama 3 kali ba'da takbiratul ihram
yarfa'u yadayhi fiha. Nah ini agak berbeda sedikit dengan kalau tadi antara Malik dengan Syafi'i sedikit saja berbeda. Ini bagaimana dengan pendapat Abu Hanifah? Pada rakaat pertama takbirnya adalah 3 kali. Setelah takbiratul ihram, berarti 4 kali dengan takbiratul ihram, yarfa'u yadayhi fiha. Nah, jadi 4 kali takbir di rakaat pertama itu angkat tangan sambil mengangkat tangan. Kemudian summa yaqra'u ummal qur'ani wa suratan. Nah, setelah 4 kali takbir dengan takbiratul ihram membaca Ummul Quran atau membaca Al-Fatihah dan surat. Ya, baca Al-Fatihah dan membaca surat. Nah, kemudian summa yukabbiru raki'an, ya, wala yarfa'u yadayhi. Nah, kemudian bertakbir, ya, pada untuk rukuk dan tidak mengangkat kedua tangannya. Fa'idha qama ila tsaniyati, kemudian apabila dia bangkit daripada untuk rakaat yang kedua, kabbara. Nah, ini lihat ada perbedaannya. Coba diperhatikan. Kabbara wa lam yarfa' yadayhi. Nah, pada rakaat kedua takbir juga, tetapi tidak mengangkat kedua tangan. Kalau rakaat pertama tadi takbir 4 kali sambil mengangkat tangan. Sedangkan pada rakaat yang kedua, fa idza qama ila tsaniyati kabbara wa lam yarfa' yadayhi wa qara'a Fatihatal Kitabi wa suratan. Kemudian membaca Ummul Quran dan surat. Kemudian summa kabbara 3 takbiratin yarfa'u fiha yadayhi. Nah, kemudian setelah baca Fatihah dan membaca surat, takbir setelah membaca Al-Fatihah dan surat 3 kali, yarfa'u fiha yadayhi, dan mengangkat kedua tangannya. Nah, jadi pada rakaat kedua pertama takbirnya sebelum membaca surat Al-Fatihah dan surah ayat setelah Al-Fatihah, sedangkan pada rakaat kedua takbirnya adalah pada saat setelah setelah membaca Fatihah dan membaca surat, baru kemudian bertakbir sebanyak 3 kali sambil mengangkat kedua tangannya. Summa yukabbiru lirruku'i, kemudian bertakbir untuk rukuk, wala yarfa'u fiha yadayhi, dan tidak diangkat tangan ketika takbir untuk rukuk. Nah, ini agak jauh berbeda dengan dua mazhab tadi, Syafi'i dan Maliki. Makanya ini menjadi ilmu baru. Jadi ketika nanti suatu saat siapa tahu kita nyasar ke Turki atau nyasar ke negara-negara yang bermazhab Hanafi sambil salat raya, berarti jangan heran nanti ketika modelnya seperti ini. Ya. Nah, jadi ini sebagai ilmu baru bagi kita. Maka kenapa saya cenderung di sini mengajak kita untuk belajar fikih perbandingan, ya. Nah, supaya nanti ketika ada yang berbeda, nanti kejut, ya, tidak kaget. Oh ya, ternyata sudah belajar dulu dengan di Masjid Al-Hidayah Prada, ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, itu pendapat yang dua pendapat yang pertama. Nah, kemudian bagaimana dengan pendapat yang keempat, ya? Wa qala qaumun, nah, ada sebagian kelompok ulama lain berpendapat fiha tis'un fi kulli raka'atin, ada 9 kali takbir pada setiap rakaat. Wa huwa marwiyun 'an Ibn Abbas wal Mughirah bin Syu'bah wa Anas bin Malik wa Sa'id bin Musayyib wa bihi Khala an-Nakhai. Ini juga yang berpendapat ini juga enggak kalah hebat, ya. Yang berpendapat ini adalah riwayat daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini adalah salah satu daripada sepupu Nabi, ya, dan beliau adalah termasuk salah seorang sahabat yang paling paham tentang Al-Qur'an, ya. Ibnu Abbas ini Abdullah bin Abbas, ini salah seorang sepupu Nabi, ya.
yang memiliki keahlian atau kemampuan yang luar biasa di dalam masalah Al-Quran dan tafsir Al-Quran. Wa sabab ikhtilafihim, adapun sebab perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini adalah ikhtilaful atharil manqulati fi dzalika 'anis sahabah. Jadi di sini sebab perbedaannya adalah perbedaan athar. Athar itu riwayat ya yang disampaikan dalam masalah ini dari para sahabat, karena tidak banyak dalil tentang pelaksanaan salat hari raya ini yang sifatnya qauli dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sifatnya ucapan, ya, dalil yang sifatnya qauli atau hadis qauliyah. Tapi di sini lebih banyak riwayat daripada para sahabat. Tapi para sahabat tentunya ketika dalam berbuat sesuatu ya berpedoman kepada apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan ketika mereka hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun ada sebagiannya merupakan ijtihad dari para sahabat ketika memang hal tersebut tidak ada pada masa Nabi. فذهب مالك رحمه الله إلى ما رواه عن ابن عمر أنه قال. Jadi Imam Malik rahimahullah berpedoman atau berhujjah dengan sebuah riwayat atau berdalil dengan sebuah riwayat daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar adalah Abdullah Ibnu Umar, putra daripada Umar bin Khattab, ya, sahabat Nabi yang termasuk dalam golongan Khulafaur Rasyidin. Annahu qala, bahwasanya Abdullah bin Umar berkata, syahidtul adha wal fitra ma'a Abi Hurairah. Aku menyaksikan atau melaksanakan salat hari raya bersama Abu Hurairah. Abu Hurairah termasuk salah seorang sahabat yang begitu dekat dengan Nabi, sehingga begitu banyak hadis-hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ya. Fakabbara fil ula, ya, sab'a takbiratin qabla al-qira'ah. Lalu Abu Hurairah ya bertakbir pada rakaat kedua itu, pertama itu sebanyak 7 kali takbir qabla al-qira'ah. 7 kali takbir sebelum membaca Fatihah dan ayat. Wa fil akhirati khamsan qabla al-qira'ah. Dan pada rakaat yang kedua 5 kali takbir sebelum qiraah, sebelum bacaan Al-Fatihah dan ayat. ولأن العمل عنده بالمدينة كان على هذا. Dan amal atau perbuatan atau tradisi yang sudah berjalan di Madinah, karena Imam Malik ini kan disebut dengan Imamu Daril Hijrah. Ya, Imam Malik ini dijuluki dengan Imam Darul Hijrah, Imam negeri hijrah, itu Imam Madinah. Kenapa? Beliau lahir di sana, ya. Sehingga hidup di sana, sehingga ada salah satu yang menjadi tuntunan atau landasan hukum bagi mazhab Maliki, itu amal ahlul Madinah, perbuatan penduduk Madinah, menjadi salah satu landasan hukum bagi mazhab Maliki. Ya. Jadi di sini maka pedoman yang berlaku di Madinah ya seperti yang disampaikan tadi oleh Abu Hurairah. Wa bihadzal athar bi'ainihi akhadha Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i ternyata juga berpedoman kepada riwayat daripada Abdullah ibnu Umar ini. Ya. Cuma apa yang membedakannya? Illa annahu ta'awwala fi sab'i annahu laysa fiha takbiratul ihrami. Cuma beda dalam memahami riwayat ini. Tadi disebutkan ya dalam riwayat ini bahwasanya Abu Hurairah bertakbir pada rakaat yang pertama itu 7 takbir sebelum bacaan. Mazhab Maliki ya mengambil dalil dengan riwayat ini bahwasanya takbir pada rakaat pertama itu jumlahnya 8 kali takbir. Kenapa? Karena di sini disebutkan 7 kali takbir
sebelum bacaan, tidak dihitung dengan takbir ihram. Jadi kalau dihitung dengan takbiratul ihram 8 kali. Nah, sedangkan Imam Syafi'i mengatakan apa? 7. Imam Maliki 7 kali takbir itu dengan takbiratul ihram. Dipahami demikian. Sedangkan Imam Syafi'i memahaminya 7 kali pada rakaat pertama itu tidak termasuk takbiratul ihram. Jadi beda dalam memahaminya. Walaupun disebut 7 di situ. Tetapi dipahami oleh Syafi'i 7 tidak masuk takbiratul ihram. Sedangkan dipahami oleh Maliki 7 termasuk dengan takbiratul ihram. Di sinilah beda cara memahami riwayat daripada Abdullah bin Umar tersebut. Kama laisa fil khamsi takbiratul qiyam, sebagaimana tidak ada termasuk pada 5 kali takbir pada rakaat kedua dengan takbiratul qiyam. Nah, jadi kalau mazhab Maliki tadi pada rakaat pertama 7 kali termasuk dengan takbiratul ihram, tetapi kenapa pada rakaat kedua dihitung 5 kali tidak termasuk takbiratul qiyam? Sama dengan yang mazhab Syafi'i. ويشبه أن يكون مالك إنما أصاره أن يعد تكبيرة الإحرام في 7 وبعد تكبيرة القيام زائدا عن 5 المروية أن العمل ألفاه على ذلك. Jadi dicurigai bahwasanya kenapa Imam Malik tadi berbeda cara memahami hadis tersebut, karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya Imam Malik menjadikan takbiratul ihram itulah bagian daripada 7 kali takbir pada rakaat pertama. Wa ba'da takbiratul qiyam zaidan 'anil khamsi, sedangkan pada rakaat kedua ditambah 1, tidak termasuk takbir yang 5 itu menjadi 6. Kenapa? Karena karena adanya amalan Ahlul Madinah yang melakukan hanya demikian. Jadi pada rakaat kedua disebutkan dalam riwayat itu 5 kali, dipahami tidak termasuk dengan takbiratul qiyam. Kenapa? Karena amalan Ahlul Madinah dilakukan, yang berlaku adalah demikian. Jadi 6 kali dengan takbiratul qiyam atau takbir bangkit daripada sujud. Faka'annahu 'indahu wajhun minal jam'i bainal athari wal 'amal. Oleh karena itu, jadi pada rakaat kedua dalam mazhab Maliki ini artinya menggabungkan antara bunyi riwayat daripada Abdullah ibnu Umar yang menyebutkan 5 kali takbir pada rakaat kedua, sedangkan amal atau perbuatan Ahlul Madinah sebaliknya, ada ditambah 1 kali takbir, yaitu takbiratul qiyam, jadi hitungannya menjadi 6 kali takbir. Jadi menggabungkan antara riwayat daripada Abdullah bin Umar yang menyebutkan 5 kali takbir sebelum pada rakaat kedua, kemudian sedangkan amal Ahlul Madinah itu 6 kali takbir termasuk dengan takbiratul qiyam. وقد خرج أبو داود معنى حديث أبي هريرة مرفوعا عن عائشة وعن عمرو بن العاص. Kemudian Abu Daud telah mengeluarkan sebuah hadis yang semakna dengan makna hadis Abu Hurairah marfu'an an Aisyah, yang hadis tersebut telah marfu'. Kalau tadi disebutkan hadisnya hadis mauquf. Hadis mauquf itu maknanya adalah riwayat atau hadis yang disandarkan kepada sahabat. Nah, sedangkan hadis marfu adalah riwayat yang disandarkan langsung kepada perbuatan Nabi, yang diriwayatkan an Aisyah wa an Amr bin al-As, dan dari Amr bin al-As, wa ruwiya annahu, dan diriwayatkan dalam hadis tersebut annahu su'ila Abu Musa al-Asy'ari wa Hudzaifah bin al-Yaman, bahwasanya Abu Musa al-Asy'ari dan Hudzaifah bin al-Yaman ditanya
ya, tentang kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fil adha wal fitr. Jadi Abu Musa al-Asy'ari dan Hudzaifah bin al-Yaman ditanya, ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir di dalam salat hari raya dan hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Faqala Abu Musa al-Asy'ari menjawab, kana yukabbiru arba'an 'alal janaizi. Faqala Hudzaifah sadaqa. Jadi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir 4 kali al janaizi, seperti takbir kepada jenazah. Faqala Hudzaifah mengatakan sadaqa, membenarkan apa yang disampaikan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Faqala Abu Musa, kadzalika kuntu ukabbir fil Basrah hina kuntu alaihim wa qala qaumun bihadza. Ini ada pendapat yang lain yang menyebutkan di sini cuma takbirnya adalah hanya 4 kali sebagaimana halnya salat jenazah, dan itu yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari dan juga Hudzaifah bin al-Yaman ketika ditanya tentang bagaimana Rasul melakukan salat bertakbir pada salat 2 hari raya. Sedikit lagi kita selesaikan pembahasan ini. Wa amma Abu Hanifah wa sairul Kufiyyin fa innahu ya'tamanu fi dzalika 'ala Ibn Mas'ud. Nah, sedangkan Abu Hanifah dan para ahli Kufah atau para ulama Kufah, mereka berpedoman atau bersandar kepada riwayat daripada Ibn Mas'ud. Wa dzalika annahu thabata anhu, di mana ya Ibn Mas'ud ini Abdullah bin Mas'ud juga salah seorang sahabat, di mana telah sabit riwayat atau sahih daripada beliau annahu kana yu'allimuhum salatal idaini, mereka diajarkan oleh Ibnu Mas'ud tata cara salat 2 hari raya al sifatil mutaqaddimati, ya, dengan tata cara yang telah disebutkan. Wa innama sara al jami'u ila al akhdhi bi aqawil sahabati fi hadhihi al mas'alah, dan secara umum para ulama mengambil tata cara pelaksanaan ibadah salat 2 hari raya ini dengan pendapat para sahabat, ya. Kenapa? Li'annahu, alasannya adalah lam yathbut fiha anin nabi alaihi wassalam, karena tidak ada satupun dalil yang sabit, yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah pelaksanaan ibadah salat 2 hari raya ini. Wa ma'lumun anna fi'la as-sahabati fi dzalika huwa tawqifun id la madkhala lil qiyas fi dzalik. Jadi ingin disampaikan oleh penulis ini bahwasanya kalau kita kembalikan kepada hakikat daripada pelaksanaan ibadah salat 2 hari raya ini, tidak ada satu dalil pun yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan ibadah salat 2 hari raya. Akan tapi umumnya, secara umum para ulama berpedoman kepada pendapat sahabat. Namun tentunya pendapat sahabat ini atau apapun yang dilakukan oleh sahabat ini, ya, perbuatan-perbuatan sahabat yang berkaitan dengan ibadah salat 2 hari raya, tentunya berlandaskan kepada bimbingan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan tauqif. Mana tauqif ini, ya, terikat dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? La majala atau la madkhala lil qiyasi fi dzalik. Karena tidak ada alasan di situ untuk untuk mengkiaskan sesuatu. Kenapa? Karena memang ada dilakukan oleh para sahabat, oleh Nabi, dan tentunya apa yang dilakukan oleh Nabi itu disaksikan oleh para sahabat, sehingga para sahabat melakukannya dengan tata cara yang berbeda sesuai dengan apa yang mereka saksikan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa kita padakan sampai di sini pembahasan tentang salat 2 hari raya ini. Sebenarnya masih ada pembahasan tentang masalah salat raya ini yang belum selesai, ya, nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita bersama. Silakan bagi yang ingin bertanya, kami persilakan, ya, kami berikan waktu. Kalau tidak ada, kita tutup, dan insyaallah akan kita lanjutkan pembahasannya pada pertemuan yang akan datang.
Ada? Karena memang di sini tidak terlalu rumit masalahnya ya saya rasa. Baik, kalau tidak ada kita tutup sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ilmu kita pada malam ini bermanfaat bagi kita bersama. Mohon maaf, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.